Mari kita bedah sebuah kisah yang luar biasa. Ini tentang warisan, tentang seni, dan tentang seorang anak yang harus melangkah mengisi posisi ayahnya yang begitu besar. Sebuah cerita yang datang langsung dari jantung kebudayaan Jawa. Nah, untuk memulai, kita harus kenal dulu dengan sang legenda, inovator budaya bernama Ki Seno Nugroho. Bagi para penggemarnya, beliau itu bukan sekedar dalang. Beliau adalah pahlawan yang membuat kesenian kuno ini jadi relevan dan keren lagi. Oke, jadi untuk benar-benar paham sebesar apa warisan yang kita bicarakan ini, kita perlu kenal lebih dalam siapa sosok sang maestro dan dunia pewayangan yang ia ciptakan. Jadi, apa sih sebenarnya dalang itu? Gampangnya begini, mereka itu jantung dan jiwanya wayang kulit. Bayangin deh, dia itu storyteller, penyanyi, sekaligus konduktor gamelan, semuanya dalam satu orang. Lewat bayangan kulit dan suaranya, mereka bisa menghidupkan cerita-cerita epik yang penuh filosofi. Nah, ini yang bikin Ki Seno beda. Beliau itu bukan dalang biasa, tapi seorang revolusioner sejati. Gebrakannya, beliau menyisipkan humor-humor cerdas dan kekinian lewat karakter punakawan atau badutnya. Hasilnya, wayang kulit yang tadinya dianggap tontonan orang tua, mendadak jadi keren dan digandrungi anak-anak muda. Tapi yang menarik, atau mungkin ironis ya, calon bintang besar ini ternyata waktu kecilnya pendiam banget. Kata pamannya sendiri nih, Ki Seno kecil itu jarang demok wayang, alias jarang banget nyentuh wayang. Siapa sangka kan, anak yang kelihatannya cuek ini ternyata punya takdir jadi maestro. Sayangnya, di tengah puncak ketenarannya ceritanya berubah drastis. Panggung yang tadinya terang benderang itu mendadak gelap. Tepatnya tanggal 3 November 2020, Ki Seno Nugroho meninggal dunia. Dan dunia pedalangan, jujur saja, kehilangan salah satu cahayanya yang paling terang. Dan yang lebih menyedihkan lagi, usianya baru 48 tahun. Kepergiannya benar-benar meninggalkan sebuah lubang besar di panggung kebudayaan Jawa yang rasanya sulit untuk diisi. Nah, setelah sang maestro tiada, pertanyaannya jadi, siapa yang akan melanjutkan ini semua? Beban warisan yang sebesar ini jatuh ke pundak siapa? Jawabannya ada pada putra tunggalnya, Gading Paukir. Sebagai satu-satunya cucu laki-laki dari dalang Ki Suparman, semua harapan untuk melanjutkan dinasti ini otomatis tertumpu padanya. Bisa kebayangkan tekanannya seperti apa? Dan disinilah konfliknya dimulai. Ekspektasinya ya jelas, dia harus jadi penerus. Tapi realitanya, ternyata sama seperti ayahnya waktu kecil, Gading ini ya sama sekali nggak tertarik sama wayang. Tapi seperti di cerita-cerita hebat lainnya, selalu ada titik balik. Sesuatu terjadi, sesuatu yang mengubah segalanya, dan memicu sebuah perjalanan yang mungkin gak pernah diduga oleh siapapun. Jadi ceritanya begini, saat ulang tahun ayahnya, Gading bikin kejutan. Diam-diam, dia naik panggung dan mendalang. Bayangin perasaan Ki Seno saat itu, melihat putranya untuk pertama kali memegang warisan keluarganya. Manajernya bilang, beliau saking senangnya langsung memeluk Gading. Momen itu digambarkan dengan satu kata yang sangat kuat dalam bahasa Jawa, plong. Itu bukan cuma lega biasa ya, itu perasaan lega yang dalam, damai, karena beliau akhirnya tahu warisan keluarganya aman di tangan penerus yang tepat. Tragisnya, momen plong itu nggak berlangsung lama. Hanya beberapa bulan setelahnya, Gading harus mengucapkan selamat tinggal selamanya lewat unggahan perpisahan yang sangat menyentuh ini. Untuk ayah yang baru saja menyaksikan percikan kehebatannya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Gading itu nggak cuma dapat warisan, dia benar-benar berjuang untuk itu. Dia menempa dirinya sendiri, belajar dari murid ayahnya, berguru langsung ke almarhum maestro Ki Mantep Sudarsono, bahkan sampai masuk sekolah khusus pedalangan. Ini bukan jalan pintas, ini kerja keras. Dan semua kerja keras itu terbayar. Hari ini, kalau kita bicara soal Gading Paukir, kita bukan lagi ngomongin anaknya Ki Seno, kita ngomongin seorang dalang hebat dengan jalannya sendiri. Dan lihat, persis seperti ayahnya dulu, Gading sekarang berhasil menarik anak-anak muda untuk nonton wayang. Dia membangun basis penggemarnya sendiri dan memastikan seni ini terus hidup dan berkembang. Ini seperti lingkaran sejarah yang sempurna. Buktinya banyak. Ujian akhirnya di sekolah seni itu bukan ujian biasa, tapi pertunjukan publik beneran. Dia dipuji karena sabetnya, itu loh gerakan wayangnya, yang hidup banget. Dan sekarang dia memimpin grup gamelan warisan ayahnya.
Ini membuktikan satu hal, warisan itu bukan soal meniru plek-letiplek, tapi soal evolusi dengan dedikasi. Jadi, pada akhirnya, kisah keluarga Nugroho ini ngasih kita sebuah jawaban penting. Bagaimana cara cerita kuno bisa tetap hidup? Ya ini jawabannya. Bukan dengan diawetkan dan dibekukan dalam waktu, tapi dengan terus-menerus diceritakan oleh suara-suara baru, oleh generasi baru.